tuh harus kuat, nggak boleh sakit ibaratnya gitu. Hai guys, kembali lagi dengan aku. Ya, menjadi ibu adalah mimpi sebagian banyak perempuan. Tapi nggak ada orang yang bilang ternyata tuh menjadi ibu tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu kan. Di sebagian besar perempuan menjadi ibu adalah momentum paling krusial yang mengubah hidupnya. Bagaimana dia menjalani hidup atau bahkan pandangan dia soal hidup itu sendiri. Nah, buat kamu yang akan menjadi ibu, bisa nih simak beberapa persiapan mental yang harus kamu tahu sebelum kamu menjadi ibu. Simak ya. Ya, poin pertama adalah menjadi ibu itu artinya kamu nggak boleh kehabisan stok sabar. Ya, ini pengalaman aku sendiri ya. Sebelum punya anak, aku pikir tuh aku udah cukup sabar gitu. Aku cenderung orang yang agak tenang ya, maksudnya nggak, kalau ada masalah tuh nggak terlalu meluap-meluap gitu kan, kayak ya nggak terlalu gampang marah gitu. Tapi ketika punya anak, semua itu tuh berubah. Why? Ya karena ternyata menghadapi orang dewasa dan menghadapi anak itu sangat berbeda. Ya, ibarat kata tuh modal mendidik anak tuh sebenarnya cuma satu. Sabar. Kita harus telaten dalam berproses, intinya gitu. Sama orang dewasa kita ngomong sekali dua kali mereka paham, ngomong sama anak sekali dua kali tiga kali itu belum tentu paham. Dan kita harus terus mengulang apa yang harus diajarkan gitu kan. Kayak gimana sih caranya pipis di kamar mandi, kita harus bahkan sampai ratusan kali kita harus ngasih tahu gimana cara makan yang benar. Ya kita harus beribu-ribu kali mencontohkan gimana sih yang benar. Ini kayak gitu. Sabar. Poin kedua adalah menjadi ibu itu artinya kamu harus siap menghadapi kejutan-kejutan setiap hari gitu. Dalam makna di sini pertumbuhan anak itu sangat cepat gitu kan. Ketika anak sudah lahir, mereka tuh nggak nunggu kita siap, kita udah ngerti belum, mereka nggak menunggu itu. Mereka hanya menunggu kita bertindak dan mengatasi masalahnya. Itu kayak misalnya anak muntah-muntah, ya kita harus mau nggak mau menghadapi ini gimana gitu. Mau anak kejedot meja terus nangis kejer gitu kan, ya kita harus gercep gimana cara nanganinnya. Dulu aku pikir aku juga kayak udah over pede gitu kan, sebelum punya anak udah belajar parenting. Ternyata itu tuh nggak cukup gitu kan. Dulu aku juga udah latihan kayak seneng sama anak-anak, main sama anak, ternyata itu juga nggak cukup gitu. Jadi intinya ketika kamu mau menjadi ibu, ya kamu siap belajar setiap harinya, siap menghadapi hal-hal baru dan adaptif lah ibarat kayak gitu. Dan kita harus belajar dengan sangat cepat gitu. Jadi sebelum kamu punya anak, boleh nih nyicil gitu kan, kayak gimana sih caranya ngerawat anak yang benar, gimana sih cara mengelola sabar gitu, gimana sih cara mendidik mental anak terutama kayak gitu ya. Ya itu tuh menurutku tuh sangat penting ketika kamu ingin menjadi ibu. Yang ketiga adalah menjadi ibu itu artinya kamu gak boleh terlalu banyak berekspektasi. Ya ini pengalamanku banget. Jadi sebelum awal-awal jadi ibu aku terlalu banyak berekspektasi. Mikirnya tuh harusnya tuh anak tuh begini, harusnya anak begitu, harusnya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali diomongin harus sudah nurut itu. Ternyata tuh enggak gitu. Ibarat kata nih ya, anak memahami diri mereka sendiri aja kadang belum bisa, apalagi mereka memahami keinginan kita. Kadang terlalu berekspektasi berlebihan, misalnya kamu tuh udah dipuk-puk, udah nyusu banyak banget, harusnya tuh kamu tidur lama gitu, ternyata tidur cuma 5 menit. Itu tuh udah sering banget aku tuh ngalamin, dan itulah yang kadang-kadang tuh membuat kita tuh jadi stres gitu kan. Jadi yaudahlah gitu, ritme anak kan itu beda-beda, kemampuan anak beda-beda, kehidupan anak masing-masing juga beda-beda kan. Jadi kadang-kadang tuh nggak semua hal itu sama dengan textbook. Ya kalau memang tahapan pertumbuhan udah nggak sesuai, misalnya kayak wah harusnya tuh anak udah bisa jalan nih di usia sekian, ya kita bisa sharing sama orang yang lebih pengalaman atau ke dokter sekalian, itu jauh lebih menenangkan daripada kita berharap sendiri. Pokoknya intinya sebelum menjadi ibu pastikan kamu bisa mengelola ekspektasi ya, karena itu menjadi ibu tuh banyak sekali kejutan-kejutan. Ya kadang malahan anak tuh bisa melebihi ekspektasi kita gitu kan. Kayak tiba-tiba dia udah pinter
apa gitu, padahal belum tahapannya. Itu jauh lebih menyenangkan daripada kita pasang target terlalu berat untuk anak gitu. Intinya anak itu sebenarnya punya hidup sendiri dan ada dalam diri anak yang nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Oke? Poin keempat adalah menjadi ibu itu artinya kamu harus pandai membagi waktu dan membagi tenaga. Ya, mau kamu ibu rumah tangga, mau kamu ibu pekerja, pokoknya sama capeknya sebenarnya tuh. Sama-sama banyak yang harus dilakukan. Ibu rumah tangga beres-beres rumah, nyuci baju, nyetrika, ngurus anak, ngurus suami. Ya kayak nggak ada habisnya gitu loh, nggak kelar-kelar gitu. Mau jadi ibu bekerja, pulang kantor, ngurusin anak, ngurusin ini itu, kayak nggak ada istirahatnya kan. Ya 24 jam tuh kadang kayak kurang gitu. Maka dari itu biasakanlah untuk manajemen waktu gitu kan. Kita tuh harus bekerja dengan efisien agar semuanya tuh beres dan kita punya waktu istirahat sebentar, walaupun itu cuma sebentar. Kita juga harus membiasakan diri dengan multitasking ya, kayak nyuci baju sambil masak atau mandiin anak sambil ngerendam pakaian atau gimana gitu kan. Ya, itu faktanya. Jadi ibu tuh harus kuat, nggak boleh sakit ibaratnya gitu. Apalagi kalau kamu punya cita-cita yang ingin diwujudkan dan punya kesibukan lain, harus 2 kali lipat harus lebih kuat dan 2 kali lipat harus lebih strong. Gitu sih. Ya, poin berikutnya adalah menjadi ibu itu artinya kamu nggak perlu menjadi perempuan yang sempurna. Kamu hanya perlu menjadi perempuan yang bahagia. Ya, ibu yang bahagia adalah sumber energi dari rumah tangga. Ibu yang bahagia adalah kunci keberhasilan dalam mendidik anak, kata psikolog sih gitu ya. Jadi intinya kita nggak usah kayak menuntut semuanya itu berjalan sempurna. Rumah setiap hari harus rapi, masak setiap hari, pokoknya baju harus nggak boleh ada baju menggantung yang kotor berhari-hari gitu. Kerjaan harus beres tepat waktu. Ya, kita harus mengusahakan itu semua. Tapi kalau memaksakan diri juga nggak bisa. Realistis aja lah. Misalnya butuh bantuan, ya bilang aja. Kan ada suamimu atau ada anggota keluargamu yang lain misalnya. Ya, jangan malu, jangan sungkan sih menurut aku. Jadi, kalau misalnya nggak mau ya minta tolonglah lagi. Kayak gitu sih. Bagi tugas. Jadi sebelum kamu menjadi ibu, kamu coba deh kayak kamu juga membiasakan diri dengan bahagia itu nggak harus muluk-muluk. Poin berikutnya adalah menjadi ibu itu artinya kamu dan anakmu satu paket. Ini realita banget, apalagi buat kamu yang di rumah ngerawat anak sendiri, nggak ada pembantu, nggak ada orang lain, maksudnya cuma kamu dan suamimu dan anakmu gitu. Kalian tuh bareng terus gitu ya, kayak udah nggak ada privasi lagi gitu. Mau bohong aja berat kata tuh diintilin gitu, ditungguin di depan pintu. Tapi naluri ibu ya, kalau mau keluar bentar aja tuh yang keinget ya anak yang di rumah gitu kan. Ya cinta antara ibu dan anak itu tuh susah dijelaskan sih menurutku. Intinya kayak gitu. Siap-siap deh ini ya, kamu bisa ngebayangin nggak kalau kamu tuh punya buntut gitu kan. Entah buntut secara physically atau buntut secara mentalis. Ya itu aja sharing-sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya kalau kamu punya cerita-cerita yang lain boleh dong tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.